is going down. Yo all my brother and sister, jumpa lagi di channel kesayangan Anda, Curhatan Online. Sebelum menonton video ini, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, karena dukungan kalian sangat Mimin butuhkan. Dan subscribe itu gratis, jadi Anda tidak akan rugi. Dan berbaik hatilah dengan subscribe, karena kebaikan Anda akan dibalas dengan pahala oleh Allah. Amin. Oke, enjoy this video. Kali ini Mimin akan membahas tentang Dayana kembali, yang dimulai dari masa kecil Dayana, masa remaja Dayana, ayah ibu adik perempuan Dayana, kelulusan Dayana yang dirindukan fansnya, Dayana yang kena star syndrome, dan Dayana dan pamannya yang kompak. Kita mulai dari masa kecil Dayana. Terlihat dari foto-foto di sini, Dayana memiliki masa kecil yang bahagia. Dia dikelilingi oleh saudara-saudara dan teman-teman yang sangat menyenangkan. Terlihat dari senyumannya yang sangat-sangat sumringah, yang tentunya tidak kekurangan kebahagiaan dan tidak kekurangan waktu dalam bermain. Karena Dayana kecil benar-benar menikmati waktunya. Lanjut ke Dayana di masa remaja. Di masa remaja, Dayana semakin aktif, semakin atraktif bersama teman-temannya. Tetapi di masa remaja ini, Dayana mengalami cobaan hidup yang cukup berat seperti yang kalian ketahui ataupun yang belum kalian ketahui. Jika kalian mengikuti Dayana atau tertarik mengikuti Dayana, Mimin kasih tahu ya, waktu masa remaja Dayana mengalami cobaan hidup yang cukup berat, yaitu terkena penyakit, dan penyakitnya tergolong langka. Penyakit ini menyerang tulang belakang yang langsung ke otak, sehingga membuat Dayana mengalami kelumpuhan. Dayana remaja melewati masa-masa itu, dan Dayana remaja juga melewati masa-masa yang menyenangkan bersama teman-temannya. Dan dia tetaplah anak remaja yang sangat menyukai waktu bermainnya. Di potongan video ini juga terlihat ada ayah Dayana. Di sini terlihat ayah Dayana, ibunya, saudara tirinya, dan Dayana. Mereka cukup kompak. Mereka terlihat akur. Mungkin disinilah awal mula Dayana sangat peduli akan kesetaraan seorang wanita dan pria, karena dia memiliki saudara tiri. Dan di statement Dayana, meskipun dia memiliki saudara tiri, Dayana tidak membencinya. Mereka saling menyayangi. Mungkin yang membuat pemikiran Dayana tentang kesetaraan ialah nasib ibunya. Seperti yang terlihat, ibu Dayana kayaknya hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya menunggu di rumah, penjaga hati, dan sekali-sekali ribut, seperti kata Dayana di beberapa video sebelumnya. Waktu berjalan dengan cepat karena kita baru mengenal Dayana. Sebenarnya waktu menuju remaja dari kecil ke remaja itu pasti panjang. Tapi kita persingkat karena kita mengetahui dia ketika dia sudah berumur 18 tahun. Di foto ini terlihat saat kelulusan Dayana di SMA, Senior High School. Dia berfoto bersama saudaranya dan ayahnya terlihat seperti bapak-bapak biasa. Mungkin dia orang militer ya, karena ada codet di pipinya. Maybe. Sampai momen ini masih digambarkan Dayana sebagai remaja bersama keluarga. Dayana yang mulai kita kenal inilah Dayana yang dirindukan fansnya. Wajah polosnya, wajah anak-anaknya, karena dia masih 18 tahun. Dia belum terlalu dewasa untuk ukuran umur 18 tahun. Ketika dia membuat video OmeTV bersama Vicky Naki, dia terlihat sangat imut. Momen-momen inilah yang dirindukan para fans. Momen ketika dia berbicara dengan Vicky Naki. Momen dia saling menggoda. Senyumannya sangat natural. Dia gadis yang begitu cantik. Dia Princess Dayana kita. Namanya begitu familiar di kepala orang Indonesia, terhitung 3 bulan terakhir ini. Mungkin generasi ini yang mengikuti Vicky Naki dan Dayana ketika mereka memasuki usia perkawinan dan memiliki anak. Mimin merasa mereka akan memberi nama anaknya Dayana atau Vicky Naki, karena nama Dayana cukup langka di Indonesia. Dan sebentar lagi mungkin akan cukup populer di kalangan orang tua muda. Inilah momen yang dirindukan fans. Setelah momen itu terjadilah 14 Februari
Perubahan-perubahan terjadi. Begitu cepat, Diana mulai kena star syndrome. Meskipun beberapa kali dia menyangkal bahwa dia tidak kena star syndrome, tetapi kita bisa melihat perubahan dia yang sangat signifikan. Dari penampilan, dari gaya bicara, dari riasan wajah, itu sangat terlihat sekali bahwa dia ingin tampil. Sindrom bintang itu Mimin artikan orang yang mendadak terkenal sehingga merasa dirinya populer, merasa dirinya hebat yang membuat dia berubah 180 derajat dari dirinya sebelumnya. Hal inilah yang terjadi di diri Diana. Meskipun Diana bilang dia tidak kena star syndrome, tetapi sebenarnya dia juga sudah sadar bahwa dia star syndrome. Kenapa bisa dibilang star syndrome? Karena terlihat dari video, foto, dan kata-katanya. Sebelum dia kenal Vicky Naki, sebelum mereka bertemu di Ome TV, kita bisa lihat beberapa postingan Diana di Instagramnya sangat sederhana. Hanya seorang mahasiswi yang tinggal di asrama, yang sesekali berjalan dengan teman-temannya, yang hanya memakai riasan yang sederhana, tidak terlalu menor, yang memang hanya menonjolkan mata karena mata dia memang benar-benar cantik. Ya, mata besar, bening, dan warnanya dark brown, coklat gelap. Apakah star syndrome itu jelek? Tergantung bagaimana dia menyikapinya. Ketika dia memanfaatkan star syndrome ini untuk menjadi kesempatan, opportunity, dia dalam dunia keartisan membuat peluangnya menghasilkan uang, tentu itu bukan sesuatu yang jelek. Karena pada dasarnya manusia itu ketika sudah berumur dewasa, apalagi telah menyelesaikan pendidikannya, mereka akan dituntut untuk bisa mencari uang sendiri. Kecuali beberapa orang yang beruntung, yang memang tidak harus mencari uang. Jika dia mampu memanfaatkan star syndrome ini, maka Diana berhasil. Tetapi perlu Mimin kasih tahu ke para fans, Diana ini sebenarnya hanya terkenal di Indonesia. Dia sama sekali tidak terkenal di Kazakhstan. Mungkin ada beberapa orang yang mulai mengenalnya, karena Diana pasti masuk di timeline para pengguna Instagram medsos di Kazakhstan dengan kasusnya beberapa waktu yang lalu. Oke, kita lanjut part terakhir, Diana dan pamannya yang kompak. Di sini Diana beberapa kali memposting video TikTok dia sedang bersama pamannya. Mungkin dia sudah memiliki konsep ya kawan-kawan. Dia harus menampilkan siapa lagi di TikToknya sehingga menarik perhatian orang banyak. Tidak mungkin dia tidak mulai berpikir bagaimana cara menarik simpati orang, menarik para fans untuk terus melihatnya. Dan ini mungkin salah satu yang dilakukan dia. Memperkenalkan pamannya, dia ingin memperlihatkan bahwa dia dekat dengan pamannya. Walaupun awal-awal banyak fans mengira dia adalah pacarnya, jadi Diana ini berpacaran sama om-om. Tetapi Diana cepat mengklarifikasi dan dia memberitahukan bahwa this is my uncle, ini pamanku. Dia sudah menjagaku dari kecil dan aku juga memutuskan wanita mana yang baik untuknya. Itu kata Diana di statementnya beberapa waktu yang lalu. Dengan menampilkan potongan-potongan keluarganya, Diana ingin memberitahukan bahwa ia baik-baik saja. Sebenarnya dia di Kazakhstan tetap bersama keluarganya, ya memang itu seharusnya. Karena keluarga memang nomor satu. Untuk Diana, ketika Anda sudah melewati masa star syndrome ini, Anda harus menjadi orang yang lebih baik. Seorang bintang yang sejuk, seorang bintang yang bisa menjadi penerang kepada para pengikutnya, kepada para fansnya. Dia masih 18 tahun, tahun ini dia berumur 19 tahun, dan masa depan karirnya sangat panjang. Jika memungkinkan, kita para fans pasti menginginkan dia kembali membuat hubungan, menjalin hubungan dengan Vicky Naki, karena dengan Vicky Naki, keinginan dia menjadi selebritis pasti bisa tercapai. Mungkin tidak harus di negaranya, di Kazakhstan, atau di negara anggota Persemakmuran Rusia, Uni Soviet. Berkarir di Indonesia tidak ada yang salah. Indonesia ini negara besar dengan populasi 200 juta lebih, 260 juta orang lebih, populasi nomor 4 terbesar di dunia. Di bawah Cina, India, Amerika, dan Indonesia. Kesempatan dia sangat besar. Jika dia menginginkan uang, sangat mudah untuk dia mendapatkan di Indonesia. Bagaimana teman-teman menurut kalian? Mungkin itu aja yang bisa Mimin simpulkan tentang perkembangan Diana dari masa kecil, masa remaja, ibu, ayah, adik perempuan Diana, momen kelulusan Diana,
Diana yang dirindukan fansnya, Diana yang kena star syndrome, dan Diana dan pamannya yang kompak. Next video kita bahas lagi tentang apapun itu, baik Diana, artis Indonesia, siapapun yang membuat kalian tertarik untuk melakukan diskusi di video selanjutnya. Mimin ingin membahas tentang keluarga Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Rafattar, karena Rafattar semakin besar dan dia semakin tampan. Jumpa lagi di next video. Terima kasih kawan-kawan. Thank you.